besar untuk sekolah tersebut dan membawa ke kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama, yaitu sambutan arahan dan pembinaan dari PLT Cabang Dinas Wilayah kepada Haji Ainur Hasan APMSK. Kami persilahkan. Oh, mohon. Bapak Ainur Hasan APMS ini kami persilahkan. Ya, makasih. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KTU saya hormati, rekan analis, rekan-rekan para pejabat yang baru selesai sertijab, baik di lingkungan cabang dinas wilayah 2 maupun pejabat baru yang hadir bergabung dengan kita atau yang memang harus berpindah ke wilayah lain di cabang dinas wilayah 2, dan rekan-rekan para kepala sekolah baik jenjang SMA, SMK maupun SLB, sekolah negeri maupun swasta, para pengawas juga yang hadir dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita sudah menyaksikan serah terima jabatan para kepala sekolah, baik yang rotasi maupun yang promosi dari BCKS. Mudah-mudahan acara yang saya kira cukup sederhana, tetapi maknanya yang paling kita harapkan ini menjadi titik awal dalam perbaikan pengelolaan manajemen pendidikan di sekolah kita masing-masing. Dengan itu saya sampaikan selamat bertugas di tempat yang baru, dimanapun itu, itulah garisan yang memang sudah terjadi yang harus kita hadapi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap jabatan dan tugas kita sebagai ASN. Mudah-mudahan dengan segala dinamikanya, mau ataupun tidak mau, itulah konsekuensi kita sebagai aparat yang harus memikul berbagai beban tanggung jawab yang kita emban. Begitu, saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan. Namun demikian, bersamaan dengan acara ini, kita juga mengadakan pembinaan kepada para kepala sekolah, khususnya sekolah negeri dan beberapa perwakilan sekolah swasta, karena jumlahnya terbatas, sehingga yang kita wajibkan seluruh sekolah negeri dan sekolah swasta cukup perwakilan, dengan harapan nanti perwakilan bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lainnya dalam diskusi maupun rapat-rapat internal di forum masing-masing. Rekan-rekan, di awal tahun ini untuk para kepala sekolah baru khususnya dan rekan-rekan yang lainnya, ada beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan lokal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama yang pasti, bahwa penyelenggaraan pendidikan ini berbasis kurikulum. Itu pasti ya, karena sekolah formal cirinya kurikulum. Untuk itu tolong cek kembali kurikulum sekolah, khususnya SMK. Karena saya menduga, mudah-mudahan nggak terjadi di wilayah 2, banyak SMK kita yang kurikulumnya tidak mencerminkan fakta yang ada di sekolah. Misalkan PKL, nggak ada di kurikulum. Teaching Factory nggak muncul di kurikulum, gitu ya. Atau kurikulumnya ke kiri, pelaksanaan ke kanan. Sehingga kurikulum yang dibuat sekedar tunai kewajiban dan terus disimpan di laci. Tolong itu tidak terjadi, karena apabila terjadi seperti itu, misalkan ada Teaching Factory ternyata nggak ada di kurikulum, maka itu bisa dianggap melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena kita dianggap mempekerjakan anak di bawah umur. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disampaikan bahwa
siapapun, lembaga manapun, dilarang memperkerjakan anak di bawah umur, kecuali satuan pendidikan yang dibuktikan dengan kurikulum. Jadi kalau nggak ada kurikulum, itu dianggap memperkerjakan anak di bawah umur. Dengan banyak kasus di daerah lain, kita dipermasalahkan baik oleh aparat, oleh Disnaker maupun oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Sehingga tolong kurikulum bulan Juli kemarin, tolong dicek kembali. Dan hari ini sudah memasuki bulan Februari, sehingga nanti di bulan Mei, rekan-rekan sudah harus menyusun kembali kurikulum 2023 dan 2024. Tolong itu dijadikan perhatian oleh rekan-rekan. Kemudian dalam kurikulum juga untuk semua jenjang bahwa kita sedang mengadakan percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini menjadi bahan nanti para rekan-rekan analis dalam penyusunan kurikulum pendidikan tahun 2023-2024. Tolong ini menjadi acuan. Ada 22 pilihan kurikulum yang rekan-rekan bisa ambil. Pertama, kurikulum Merdeka Belajar yang terdiri dari mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, bila perlu mandiri bermain gitu ya. Itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang kedua, kurikulum 2013 dengan pendekatan berbasis proyek. Sehingga apapun kurikulumnya, pendekatannya sama, berbasis proyek. Tolong ini nanti oleh rekan-rekan analis dibahas dengan para pengawas pada saat menyusun kurikulum 2023-2024, maka sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 wajib berbasis dengan pendekatan berbasis proyek. Termasuk juga sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Karena kelas 10 menggunakan Merdeka Belajar, kelas 11 menggunakan Merdeka Belajar, kelas 12-nya belum. Sehingga terjadi ketimpangan dalam satu sekolah menggunakan dua kurikulum. Sehingga apapun kurikulumnya, endingnya sama dengan pendekatan berbasis proyek. Sehingga di semua sekolah, baik menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar, pendekatannya semuanya sama dengan pendekatan berbasis proyek. Itu harus tertuang dalam KTSP. Yang berikutnya, mungkin para kepala sekolah baru ya, jadi catatan nih. RKS yang ada di sekolah, saya kurang tahu isinya apa. Yang jelas, RKS bersumber dari dua sumber pembiayaan, BOS dan BOPD. Untuk BOPD, anggaran yang sudah kita berikan, angka-angkanya, itu hanya dengan besaran 7 bulan, tetapi harus cukup untuk 1 tahun. Mudah-mudahan DRKS sudah direvisi dari 12 bulan berubah menjadi dari anggaran pengkalinya kan jumlah siswa ya, dari 12 bulan berubah menjadi pengkalinya menjadi 7 bulan. Tolong itu DRKS dilihat, dan uang yang untuk 7 bulan ini, uang yang sebesar 7 bulan ini digunakan untuk 12 bulan. Sehingga setiap sekolah yang negeri wajib mendesain ulang rencana kerja tahunannya. Yang pasti uang itu cukup. Yang didulukan dari uang itu adalah baik BOS maupun BOPD, dipastikan biaya operasional dasar sekolah terpenuhi. Misalkan untuk tenaga honor, ya, karena kan tidak guru nggak terpenuhi dari PNS maupun P3K. Sehingga sebagian kita merekrut tenaga honor. Itu wajib dibiayai dari anggaran BOPD. Dan itu lebih. Sehingga sisanya digunakan untuk apa? Membayar biaya-biaya yang lainnya. Sehingga dipisahkan mana BOS, mana BOPD. Kebutuhan listrik, telepon, air, internet, kemudian penjaga keamanan, cleaning service, itu menjadi biaya wajib yang harus tertuang dalam pembiayaan baik dari BOS maupun dari BOPD. Tetapi BOS BOPD ini dipisahkan. Jangan sampai 6 bulan dari BOS, 6 bulan dari BOPD. Tahun ini tidak. Kita sudah atur nanti dengan bendahara KCD, kita sudah
siapkan tim yang bisa nanti membantu rekan-rekan dalam menyusun anggaran tersebut. Jadi tolong nanti ini menjadi perhatian, karena bagaimanapun dipastikan dengan anggaran yang biasanya 12 bulanan dikasih 7 bulanan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembiayaan sekolah, kita menghindari penggalangan sumbangan dari orang tua. Silakan sumbangan dilakukan, tetapi sebisa mungkin bukan dari orang tua, dari industri maupun dari masyarakat. Sehingga Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa penggalangan sumbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari KCD. Apa yang kita atur? Yang pertama bahwa pendanaan pendidikan diutamakan dari BOS dan dari BOPD. Sehingga rekan-rekan, setiap sekolah wajib memaparkan, mengundang orang tua, dan memaparkan rencana kerja tahunan yang betul-betul bersumber dari BOS dan dari BOPD. Titik. Kepala sekolah jangan cerita tentang sumbangan. Biarkan fokus ke anggaran yang ada. Dari BOS berapa, BOPD berapa, ini loh kegiatan yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Titik. Jangan bicara sumbangan. Kalaupun nanti membutuhkan sumbangan, maka mengajukan rekomendasi ke KCD. Kita akan membuat semacam rule model atau tata cara sumbangan yang sangat clear. Sehingga tidak terjadi lagi kita dikejar-kejar oleh aparat, oleh pihak lain, karena masih perdebatan. Ini masuk sumbangan atau pungutan. Padahal sumbangan pungutan itu sangat jelas batasnya. Nggak ada yang sebut tipis. Kenapa tipis? Karena kita punya kepentingan. Sehingga yang tebal-tebal tipis-tipiskan. Beberapa model yang bisa, satu model yang bisa rekan-rekan ambil, salah satunya adalah proses sumbangan diawali dengan undangan kepala sekolah memaparkan program kerja tahunan dengan pembiayaan dari BOS dan dari BOPD. Titik, tidak bicara sumbangan. Semua orang tadi undang, hadir semua syukur, gak juga nggak apa-apa. Kemudian di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, komite sekolah mengundang donatur. Boleh orang tua. Setelah ke donatur selesai, undang orang tua silakan. Mengundang orang tua. Tetapi harus tegas. Judul perihal undangannya disebutkan. Perihal penggalangan sumbangan pendidikan. Jangan judul-judul yang lain-lain yang seolah-olah terkesan menjebak orang tua cerita program padahal minta sumbangan. Udah aja sebutkan perihal penggalangan sumbangan pendidikan. Tinggal selesai, nggak ada perdebatan dengan itu. Yang berikutnya, Pak Ketua sampai direkam ya. Nanti rekaman ini kita publish sehingga bisa dibuka kembali. Yang berikutnya, dalam surat komite tersebut, di dalamnya harus tercantum. Bersama ini kami mengundang saudara atau orang tua yang bersedia menyumbang untuk hadir pada. Jadi clear. Yang kita undang yang mau nyumbang saja, bukan semua orang tua. Jadi dalam undangan yang diundang hanya yang mau nyumbang saja. Tidak kita wajibkan orang tua untuk hadir. Sehingga bunyi bahasanya kudu muncul, silakan diolah kembali tata bahasanya. Kami mengundang orang tua atau saudara yang bersedia menyumbang untuk hadir pada hari tanggal tempat. Jadi clear, nggak ada perdebatan dengan sumbangan dan pungutan. Sehingga yang datang ke acara pasti sudah membahas surat itu bahwa dia bersedia menyumbang. Artinya kalau nggak datang, jangan dikejar-kejar gitu ya. Apa dibuat teguran, apa dipanggil-panggil, nggak usah gitu. Sehingga logikanya, kalau orang tua kelas 10 lah misalkan ya, siswanya ada 400. Kalau yang hadir 200, itu malah aneh. Kebanyakan. Karena kultur masyarakat kita bukan menyumbang, meminta. Kultur kita. Buktinya apa? Banyak kok
Dibagi BLT yang datang, itu bawa mobil, jam ini ke jam-jam mewah, cincinnya cincin galade, gelang-gelang emas rembel, masih minta bantuan dari pemerintah BLT. Itu kultur masyarakat kita ya, walaupun memang tidak bisa dijadikan pembenar ya, gitu ya. Itu salah satu kultur, sehingga dipastikan kalau kita mengundang yang mau nyumbang, datang 50% saja kebanyakan. Kebanyakan. Paling yang datang dari 420 orang. Itu udah luar biasa. Udah hebat 20 orang itu. Paling banter yang datang hanya 2 orang. Ketua komite dengan sekretaris. Karena nggak enak dia yang membuat surat. Itu ya. Sehingga bagaimana solusinya? Harus sekolah tracking dulu. Orang tua yang rada-rada mapan, dia aja yang coba dibuat pendekatan. Sehingga mereka bisa hadir pada saat penggalangan sumbangan. Saya kira itu sangat clear dan itu akan dibuat rekomendasi dari KCD. Tuangkan dalam ada ART komite, ajukan rekomendasi KCD. Maka kita akan memberikan rekomendasi bagi model penggalangan sumbangan seperti yang tadi saya sebutkan. Bagi yang tidak seperti itu, di KCD tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Itu ya, sehingga kita akan membuat garis yang sangat tebal, mana sumbangan dan mana pungutan. Mau ada LSM, ada siapapun ikut serta dalam satu ruangan sabesen, silakan. Karena kita undang hanya mereka yang bersedia menyumbang, tidak mengundang seluruh orang tua. Itu ya terkait dengan sumbangan. Sehingga dari hal tersebut, nyaris pembiayaan kita bersumber dari BOS dan dari BOPD. Sehingga itu harus dioptimalkan, dibuat, didesain sedemikian rupa agar ini bisa efektif dengan uang yang ada. Yang berikutnya, terkait dengan GTK non-PNS, agar para guru-guru kita ini linear, termasuk para honor. Sehingga dipastikan, apabila mereka linear, maka memudahkan mereka untuk mengajukan proses sertifikasi. Untuk itu, sekolah-sekolah negeri, termasuk swasta, agar tidak serta-merta merekrut guru-guru baru tanpa memperhatikan faktor kebutuhan. Hitung betul jamnya, karena pegawai kita dioptimalkan minimal sampai ke 30 jam. 24 jam itu kalau memang nggak ada jamnya, bisa 24 jam. Tapi selama ada jamnya, maksimalkan ke 30 jam. Kalau belum nyampe ke 30 jam, jangan terburu-buru merekrut tenaga honor. Apabila sudah 30 jam bahkan lebih, ternyata masih kurang guru, silakan merekrut tenaga honor dan melaporkan ke KCD karena SK disiapkan oleh KCD. Tetapi dengan konsekuensi tadi, cek betul kebutuhannya. Yang kedua, dipastikan harus linear antara ijazahnya, kompetensinya ya, dengan mapel yang diampu. Kalau nggak linear, kasihan. Kita sudah menghalang, terkesan ya, mengabaikan hak mereka untuk bisa mengajukan sertifikasi. Karena ketidaklinearan, dia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikasi, bahkan tidak mungkin lah dia bersertifikat sebagai guru. Itu ya, semua itu menjadi perhatian. Berikutnya, ini terjadi beberapa kasus di beberapa kabupaten kota terkait dengan penahanan ijazah. Rekan-rekan, khusus swasta ya, kalau negeri kita sudah jelas wajib ya ini ditaati ya. Rekan-rekan, bahwa ijazah itu produk negara, bukan produk sekolah. Produk negara yang dititipkan ke sekolah untuk diserahkan kepada siswa. Jadi tidak bisa ijazah kemudian dikonversikan ke sumbangan-sumbangan yang tidak masuk. Apalagi konsep sumbangan sudah tadi saya jelaskan. Sumbangan itu betul-betul digalang bagi mereka yang mau menyumbang. Itu pun perlu jelas program dan kegiatannya. Sehingga segera tiap sekolah, karena sudah instruksi dari Pak Gubernur, agar setiap sekolah mendata kembali ijazah yang sudah kami titipkan ke rekan-rekan kepala sekolah.
dipastikan seluruhnya sudah didistribusikan kepada para siswa yang sekarang sudah lulus, kepada orang tuanya atau kepada wali murid ya. Segera apabila ternyata masih ada di sekolah, tolong data laporkan ke KCD beserta alasan-alasannya. Diharapkan maksimal tanggal 3 Februari data itu sudah kami terima. Misalkan sekolah SMA mana ya di Depok atau di Bogor, sebutkan nih nama siswanya siapa, nomor ijazahnya berapa, alasan kenapa belum diambil apa. Yang pasti alasan yang tidak bisa ditolerir adalah karena belum membayar sumbangan. Itu sangat tidak bisa tolerir karena sumbangan tidak berdampak hutang. Tidak bisa dikonversikan ke hal apapun, apalagi ke hak-hak siswa sebagai pelajar yang harus diberikan sertifikat atau ijazah oleh negara. Itu ya, mohon nanti di minggu ini, maksimal minggu depan tanggal 3, laporan tiap sekolah, termasuk yang nihil, yang memang sudah semua didistribusikan, silakan tetap wajib melaporkan. Tinggal isinya aja nihil. Sehingga tidak saling menunggu. Kita di deadline minggu depan harus melaporkan ke distrik provinsi yang menjadi bahan pagebutuhan untuk mengevaluasi distribusi ijazah yang selama ini sudah dititipkan ke sekolah kita masing-masing. Itu nanti Pak KTU dibantu oleh rekan-rekan analis, silakan di data seefektif mungkin, maksimal tanggal 3 semua sekolah khususnya negeri wajib mendistribusikan ijazah masing-masing siswa. Apabila masih ada tersisa, maka dilaporkan datanya ke KCD. Nihil ataupun masih ada, semua sekolah wajib melaporkan. Untuk yang negeri ya, untuk yang swasta nanti kita akan bicarakan berikutnya. Bagaimana kita bisa tegas ke sekolah swasta, kalau sekolah negeri saja masih ada yang melakukan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di wilayah kita tidak ada, termasuk mungkin ada beberapa kasus yang sifatnya teknis, misalkan anak-anak belum menyerahkan foto, belum tanda tangan, tuliskan saja. Nanti kita akan minta juga laporan apa tindakan langkah lanjut bagi anak-anak yang belum mengambil ijazah dengan alasan-alasan yang memang mereka penyebab kekeliruannya. Tentunya rekan-rekan kudu mempublis di media, di web sekolah, kemudian membuat surat ke orang tua, ke walinya atau ke siswa, ke alumninya untuk segera mengambil, kemudian buka ruangan yang khusus ya untuk pelayanan pengambilan ijazah. Itu beberapa solusi yang bisa dilakukan. Untuk itu data ini ditunggu, mudah-mudahan di minggu depan tanggal 3 seluruh data yang kita minta sudah bisa dipenuhi. Rekan-rekan, saya paham, kami paham, di KCD juga pada paham bahwa memang tugas rekan-rekan sebagai kepala sekolah cukup berat. Di satu sisi harus bisa mengembangkan mutu pendidikan, di sisi lain juga pembiayaan yang sangat terbatas, belum lagi di kiri kanan kita ada saja oknum-oknum yang justru dengan terkesan mendukung pemerintah, mendukung masyarakat, membantu masyarakat, tapi substansinya, faktanya justru semakin menghimpit kita dan terus mempersalahkan kita. Itu oknum. Nanti kita pecahkan bersama-sama, karena bagaimanapun semua pasti ada solusinya. Yang jelas, kita sebagai para manajer di sekolah, nggak cukup belajar tentang manajemen pendidikan. Nggak cukup. Tetapi juga ilmu-ilmu lain perlu dipahami. Tata kelola keuangan, tata kelola personil, public relation, kemudian juga tentang hukum dan ketatanegaraan. Itu juga bagian penting yang harus dipahami oleh kita semua. Untuk itu, apabila ada masyarakat, apakah maupun lembaga manapun, baik lembaga pemerintah atau NGO ya, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, ormas, kemudian membuat surat ke kita memohon penjelasan tentang pelayanan kita, tolong wajib dibalas. Wajib dibalas. Tinggal substansinya sesuaikan dengan batasan-batasan yang boleh dipublis dan yang tidak dipublis.
itu di substansinya saja. Tetapi desain umumnya adalah permintaan informasi layanan tersebut wajib dibalas oleh kita. Saya lupa apakah maksimal 7 hari apa 12 hari. Silakan balas. Balas kemana? Ke alamat yang tertuang dalam surat itu. Mau nyampe nggak nyampe terserah. Tetapi kita harus capos. Bukan dijawab dengan WA. Bukan dikirim dengan email. Tetapi ke alamat yang tertuang dalam kop surat. Kalau suratnya bodong, ya biarkan saja. Kita sudah membalas. Ada bukti caposnya ya, bahwa kita sudah membalas. Cukup itu saja. Sehingga konsekuensi hukum karena layanan tidak dipenuhi juga menjadi gugur ya. Tinggal substansinya lah yang harus kita atur. Sehingga hal yang sangat prinsip juga tidak perlu dipublis juga dalam surat-surat tersebut. Saya kira itu sudah dipahami dan mudah-mudahan rekan-rekan yang terus tergabung dalam MKKS adakan diskusi-diskusi rapat bulanan karena bagaimanapun rekan-rekan dalam komunitas MKKS itu senasib sepenanggungan, saling membela, saling membantu, saling mendukung sehingga masalah-masalah kita juga bisa dilihat pemecahan di masa sekolah yang lain atau kita bisa memecahkan masalah bisa menjadi contoh sekolah yang lain. Saya kira cukup ya, tidak perlu dilanjutkan dengan rapat khusus. Ini juga bagian dari pembinaan. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerja, tetap semangat di tengah-tengah kondisi luaran yang cukup lumayan kencang terhadap perhatiannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Begitu saya sampaikan selamat kepada seluruh rekan-rekan, baik pejabat lama yang sudah menjabat beberapa tahun, maupun para rekan-rekan kepala sekolah baru yang hari ini sudah sertijab. Untuk itu terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian